Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada minggu ini merupakan minggu kalian melaksanakan ujian penilaian harian atau ulangan formatif ya. Untuk pelajaran yang lain minggu ini atau hari ini sudah memulai, tapi untuk tema di hari berikutnya. Nah, pembelajaran hari ini tema yaitu melanjutkan di subtema 3 masuk ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, untuk pembahasannya silahkan kalian simak video berikut ini dan kalian perhatikan juga apa yang Bapak sampaikan di video tersebut. Pernahkah kalian melihat bencana banjir? Apa kira-kira yang kalian lakukan saat terjadi bencana banjir? Salah satu bentuk kerjasama terhadap kepedulian sehari-hari tentang bencana alam adalah dengan membantu di dapur umum untuk menyiapkan makanan bagi para pengungsi. Di sana kita juga bisa membantu memberikan obat-obatan kepada pengungsi yang sedang sakit. Bersama dengan relawan lain, saling bekerja sama membantu korban banjir tanpa membedakan suku dan agama. Seperti itulah penerapan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama dan gotong royong merupakan salah satu budaya asli bangsa Indonesia. Kedua budaya tersebut sudah tertanam sejak zaman dahulu. Berbagai kegiatan sehari-hari dilaksanakan dengan kerjasama. Kerjasama membuat suatu pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kegiatan yang dilakukan dengan kerjasama juga dapat memupuk semangat kebersamaan dan rasa solidaritas. Rumah panggung kayu merupakan rumah adat suku Bugis. Pada proses pembuatannya diperlukan peran seorang sandrobola, panrebola, dan tenaga pembantu umum yang merupakan keluarga dekat pemilik rumah serta para tetangga. Pembuatan rumah adat ini memerlukan banyak tenaga, sehingga mereka harus bekerja sama agar proses pembuatannya terasa lebih ringan dan cepat selesai. Mereka bekerja sama secara sukarela membantu membangun rumah panggung kayu. Keragaman budaya di Tegal. Siapa yang tidak mengenal warteg atau warung Tegal? Warung Tegal merupakan sebuah rumah makan sederhana yang biasanya didirikan oleh masyarakat yang berasal dari wilayah Tegal, Jawa Tengah. Selain warteg, kota Tegal memiliki banyak pesona yang sayang untuk dilewatkan. Kabupaten Tegal merupakan salah satu kota yang memiliki keunikan tersendiri di wilayah Jawa Tengah. Tegal tidak hanya terkenal dengan wilayah alamnya yang mempesona serta kulinernya yang khas, akan tetapi Tegal juga terkenal dengan perkembangan industri yang semakin maju. Bahkan kini Tegal dijuluki sebagai negeri Jepang yang terselip di Jawa Tengah. Sebagai salah satu kota dengan beragam budaya, Tegal memiliki beragam jenis budaya serta kreativitas. Ragam budaya dan kreativitas ini seringkali dikenalkan kepada para wisatawan melalui pagelaran budaya unggulan seperti Festival Dolanan Anak, Egrang, Blendungan, Sintren, pertunjukan tari tradisional, serta wayang santri. Bupati Tegal saat ini, yaitu Entus Susmono, mengajak warga Tegal untuk tetap hidup berdampingan dengan damai dalam keberagaman. Ia juga mengatakan bahwa keragaman budaya merupakan sebuah modal besar bagi bangsa yang memiliki keragaman. Selain kerukunan, Bupati Tegal juga mengajak warga untuk turut serta melestarikan budaya Tegal dan juga budaya bangsa Indonesia. Tahukah kalian bahwa proses pemantulan bunyi
juga dimanfaatkan oleh kapal laut untuk mengetahui kedalaman laut, yaitu dengan menggunakan alat bernama sonar. Sonar juga digunakan untuk mengetahui lokasi karang, kapal karam, kapal selam, atau sekelompok ikan. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber potensi kelautannya. Maka tidak heran jika pemerintah rajin menggalakkan program Wonderful Indonesia, yaitu program dari pemerintah untuk menarik wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, agar mau mengunjungi objek wisata yang ada di Indonesia. Agar para wisatawan mengetahui objek wisata yang ada di Indonesia, kita bisa melihat brosur pariwisata suatu daerah. Dalam brosur pariwisata biasanya diberikan informasi-informasi yang menarik tentang daerah tertentu. Tentunya dalam membuat brosur tidak bisa dibuat secara asal-asalan. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita membuat brosur, yaitu yang pertama, kalimatnya singkat dan jelas. Yang kedua, bahasanya mudah dipahami dan menarik. Serta yang ketiga, tulisan serta gambarnya menarik. Tarian tradisional merupakan salah satu keragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Untuk menghargai tarian tradisional tersebut, kita bisa melakukan apresiasi seni. Apresiasi seni merupakan penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalam karya seni tersebut. Dalam apresiasi gerak tari, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu antara lain yang pertama, wiraga, yaitu mampu melakukan gerakan tari dari awal hingga akhir secara baik dan benar. Lalu yang kedua ada wirama, yaitu mampu bergerak tepat sesuai dengan irama musik atau iringan tari. Dan yang ketiga ada wirasa, yaitu mampu melakukan gerakan ekspresif dalam tarian yang dibawakan. Indonesia mempunyai banyak permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dilakukan secara individu maupun berkelompok. Contoh permainan tradisional Indonesia antara lain egrang, engklek, gobak sodor, dan lain-lain. Permainan tradisional mengajarkan kita tentang banyak hal. Salah satunya adalah kerjasama. Permainan tradisional yang dilakukan secara berkelompok memerlukan kerjasama antar anggota untuk memenangkan permainan. Selain permainan tradisional, keragaman lain yang dimiliki Indonesia adalah kuliner berupa minuman khas setiap daerah. Salah satunya adalah minuman yang terkenal dari daerah Jawa Barat. Minuman ini bernama bandrek. Bandrek terbuat dari berbagai campuran rempah-rempah seperti cengkeh, pala, gula aren, dan lada hitam. Karena banyaknya kandungan rempah-rempah pada minuman ini, tidak mengherankan jika bandrek sangat cocok diminum pada musim dingin. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membaca tulisan berjudul Goresan Sejarah dalam Segelas Bandrek di buku paket kalian halaman 110. Sekian untuk materi hari ini ya, dan jangan lupa kalian pelajari lagi dari video-video sebelumnya untuk persiapan kalian formatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.